Apa hal yang terlintas dalam pikiran Anda saat berbicara tentang kemiskinan? Pada video ini, saya akan memberikan informasi mengenai apa itu kemiskinan. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Nalika Putri Widiari dengan NIM 2312021-098 dari rombel 27 dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kemiskinan. Menurut United Nations, kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, berupa pangan, sandang, dan papan. Kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan dasar, serta kapasitas dasar untuk berpartisipasi di masyarakat secara aktif. Sedangkan, menurut World Bank, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana kurangnya kesejahteraan yang nyata dan berdimensi ganda. Adapun jenis-jenis kemiskinan ada dua, yaitu relatif dan absolut. Kemiskinan relatif adalah merujuk pada kemiskinan sebagai suatu ukuran ketimpangan pendapatan. Sedangkan kemiskinan absolut merujuk pada jumlah penduduk miskin yang hidup dengan tingkat pendapatan di bawah suatu garis kemiskinan, atau properti lain atau profesional yang telah ditentukan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik atau yang kita kenal sebagai BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Nah, dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun sumber yang dipakai adalah data survei sosial nasional atau susunan modul konsumsi dan pengeluaran. Pada slide ini terdapat beberapa indikator dari kemiskinan. Nah, berikut adalah data statistik 5 provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. 1 Juli 2024, Badan Pusat Statistik mencatat per Maret 2024 terdapat 25,22 juta orang miskin di Indonesia. Yang dimana pada data ini, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah 3,9 juta orang. Kemudian, dilanjutkan di posisi kedua oleh Jawa Barat sekitar 3,8 juta orang. Kemudian, di posisi ketiga, yaitu Jawa Tengah dengan 3,7 juta orang. Dan di posisi keempat, yaitu Sumatera Utara dengan jumlah 1,2 juta orang. Dan yang terakhir adalah Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan 1,1 juta orang. Angka ini disebut telah menurun 9,03% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.